Namo Buddhaya. Ya. Ya. Malam hari ini berbahagia sekali akhirnya bisa membantunya. Bapak, kedengeran ya suaranya? Malam hari ini senang sekali akhirnya bisa kesampaian dan hasil sampai di sini. Setelah bulan lalu seharusnya saya isi di sini tapi pernah kemarin itu ada acara penabisan biku 50 orang biku di pasangan jadi Rantangan Gunung Sindur. Kebetulan programnya Pemuda Awal Indonesia bekerjasama dengan Sanggar Awal Indonesia menabiskan 50 orang biku. Salah satu pesertanya ya Ketua Umum Patria, dan kemudian saya diberikan kesempatan untuk jadi MC. Seharusnya tidak sampai semalam itu, acaranya sampai semalam itu. Ternyata kemarin bahkan selesainya bisa sampai jam berapa kemarin itu, saya perjalanan itu nggak sempat nyampe ya. Tuh. Nah, ya akhirnya sampai di sini dan bertemu dengan teman-teman semua. Setelah tadi saya cek lagi chatnya, dulu pernah di tahun berapa ya, kapan ya, saya pikir baru beberapa bulan yang lalu, ternyata saya pernah isi kerja bakti yang sama juga itu Maret 2025, juga lama sekali. Nah, jadi kurang lebih teman-teman udah tahu kan sama saya, udah ya, masih ingat kan dulu pokoknya kayaknya apa? Hah? Nggak tahu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, akan membawakan satu topik dhamma tentang stay aware, stay on track. Nah, kenapa saya ambil judul ini? Kenapa saya ambil tema ini? Karena ini identik sekali, karena ini erat sekali hubungannya dengan keadaan kita. Kita apa? Kita, saya yang masih muda, dan teman-teman semua yang masih remaja atau pemuda juga. Kenapa begitu? Karena nyatanya kita sebagai umat Buddha yang berada di Indonesia itu bukanlah umat atau kalangan mayoritas, tetapi minoritas. Kalau sesuatu itu tidak menjadi mayoritas tetapi menjadi minoritas, maka punya kecenderungan untuk apa ya? Kasarnya terkontaminasi, ya. Bisa-bisa saja kita terbawa dengan kaum mayoritas. Contohnya saja, kalau saya tanya di beberapa wihara, dari ratusan orang yang hadir, nah, dari teman-teman yang hadir ini rata-rata SMA, SMP, apa kerja, kuliah. Nah, kalau saya tanya aja di teman-teman, di sini sekolahnya di tempat Buddhis, negeri atau yang lain, swasta lain? Swasta lain kan? Kalau saya punya teman rata-rata mereka sekolah di yayasan Katolik atau Kristen. Sedikit sekali yang sekolah di sekolahan yang beryayasan Buddha atau Buddhis. Karena di tempat asal saya di Karawang, sekolah Buddhis itu waktu masa saya sekolah itu tidak ada. Ada, tapi saya sekolah dasar, sekolah Buddhis, SD Bayangkara. Tapi lepas saya lulus SD, kemudian angkatan terakhir mungkin angkatan adik saya, itu sekolahnya tutup akhirnya, nggak laku. Karena angkatan saya satu kelas cuma 18 orang, adik saya satu angkatan cuma 8 orang, kita tutup. Nah, karena kita sekolah atau kita berada di lingkungan yang tidak Buddhis, makanya kadang kita akhirnya keluar dari track, keluar dari jalur. Jalur apa? Jalur dhamma. Cara berpikir, pola pikir kita,
kebiasaan kita akhirnya tidak yang damai. Betul ya? Kalau cari solusi bagaimana? Cari solusinya pun di luar damai. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hal ini. Beberapa fenomena belakangan. Ada beberapa fenomena saat ini yang mendasari kenapa saya mengangkat stay aware, stay on track. Pertama, terlalu lama scrolling media sosial, betul enggak? Betul ya. Fenomena sekarang itu kita lebih banyak scrolling media sosial ketimbang baca buku. Kemudian mudah membandingkan diri dengan orang lain, betul apa enggak? Betul ya. Di usia kalian itu usia-usia yang masih sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau tokoh. Kemudian kehilangan fokus terhadap tujuan hidup, mudah terbawa emosi dan tren sesaat. Nah, belakangan ini yang tren apa ya? Hah? Lagi tren apa sih sekarang? Trennya perang dunia. Enggak, dulu ada masa kita itu kalau makanan ya trennya apa ya itu tren? Iya ya. Es kepal memo. Terus mungkin kalian pernah tahu ada dalgona ya, apa kopi itu kan? Itu tren-tren sesaat kan yang kemudian hilang. Nah, mudah terbawa emosi dan tren sesaat. Pokoknya kalau semuanya apa itu kemarin boneka labu ya kan, semua cari. Itu kan tren-tren sesaat yang akhirnya malah membuat harganya mahal sendiri, ya enggak? Nah, seringkali kita menjalani hidup seperti autopilot, melakukan sesuatu tanpa benar-benar sadar apa tujuan kita. Akibatnya hidup terasa sibuk, tetapi tidak terlalu bermakna, betul enggak? Kita seringkali hidup yang terlalu autopilot. Bangun tidur, apa yang dilakukan? Ayo. Bangun tidur apa yang dilakukan? Ambil HP. Ambil HP ngapain? Ambil handphone kemudian ya otomatis saja buka WA atau buka IG. Sudah otomatis. Kemudian scrolling, buka IG, buka WA 1 jam. Kemudian, oh udah jam 6, waktunya siap-siap pergi sekolah. Pergi sekolah, belajar, main, ngobrol teman, kemudian pulang, ngapain lagi? Kerjakan tugas. Habis tugas apa? Scrolling lagi. Kemudian mandi, makan malam, tidur. Sebelum tidur apa? Scrolling. Ya kan? Angkatan kalian ini angkatan yang gak nonton TV saya rasa. Nontonnya Netflix, nonton TV, nonton Netflix, YouTube. Sampai SD, sekarang kan udah ada SD kan? Iya. Sekarang udah nggak nonton kan? Sekarang udah nggak nonton TV. Saya pun sama, nggak nonton TV, tapi maksudnya nggak nonton stasiun televisi, tapi nontonnya kalau nggak YouTube ya Netflix atau Disney atau apa. Udah otomatis. Sama seperti saya juga, orang kerja. Bangun tidur, siap-siap pergi kerja, lakukan rutinitas pekerjaan, kemudian pulang makan, buka media sosial, buka TV hanya untuk lihat YouTube, lihat Netflix. Kalau ada film bagus nonton, kalau enggak ya tidur. Kalau ada kerjaan di rumah kerjakan lagi sudah, auto saja. Akhirnya apa? Sibuk sekali, tetapi tidak ada maknanya. Kerja apa ini? Nyambung hidup aja kan? Tapi maknanya ada nggak ada? Nggak ada. Capek aja ada. Makanya sering atau cenderung bosan. Tapi kalau sudah tahu, ya kerja nyambung hidup, ya kerja melelahkan, ya kerja gitu-gitu aja. Nanti akhir bulan tunggu gajian, dapat gaji, bayar ini, bayar itu, spending ini, spending itu, habis nunggu akhir bulan lagi, ya kan? Hidupnya kayak gitu. Dapat uang hanya untuk menyambung hidup. Makanya kadang kalau saya dapat kesempatan ceramah seperti ini dari satu wilayah lain,
teman-teman semua dapat kesempatan dengan yang Dhamma, itu kan dalam proses untuk keluar dari hal-hal yang sifatnya rutinitas harian. Saya ketemu kalian kan, ketemu Anda semua, belum tentu saya kenal 1-2 orang kan, bahkan orang baru. Ini baru fresh. Kalau pergi kerja jadi ketemu itu lagi. Nah, itu. Untung saya kerjanya di dunia kreatif, jadi nggak gitu-gitu aja, nggak flat. Ada dinamikanya. Nah, fenomena yang ada, ini adalah fenomena yang ada saat ini. Bukan cuma di kalangan anak muda, bukan cuma di kalangan remaja, tapi di seluruh lapisan masyarakat. Ya, mungkin orang tua kalian atau orang tua Anda nggak jauh-jauh umurnya sama saya, atau orang tua saya pun sama. Mereka melakukan rutinitas yang sama seperti media sosial. Nah, fakta-fakta menariknya, pernah lihat data ini? Ini merupakan data global tentang sosial media, internet, dan seluler. Kalau total populasi dunia itu 8,2 miliar, itu ya. Orang-orang yang menggunakan handphone itu ada 8,78. Artinya apa? Lebih dari total populasi manusia. Kemudian yang terkoneksi internet ada 5,56 miliar orang. Dan yang menggunakan media sosial ada di 5,24. Luar biasa ya, berarti lebih dari berapa tuh? Lebih dari 67% populasi dunia itu terkoneksi internet. Yang pakai handphone lebih banyak dari masyarakatnya. Kenapa? 1 orang 2 HP. Kalian masih tetap handphone kan? Orang kerja 2 HP, laptop, HP, tablet, betul. Saya 2 handphone, 1 laptop, 1 tablet. Kalau sudah kerja banyak semua dibuka. Kemudian di Indonesia, ini data 2025. Total populasi, total masyarakat Indonesia itu ada di angka 285 juta orang. Yang menggunakan handphone itu ada di angka 356 juta. Wow. Berarti 125% ya pakai HP. Itu tadi termasuk saya 2. Bahkan ada teman saya pakai handphone itu 4. Nah, jadi dia mau HP 4. Kemudian orang-orang yang menggunakan internet ada di angka 212 juta. Ya artinya hampir 74% masyarakat Indonesia itu sudah terkoneksi internet. Yang menggunakan media sosial ada di angka 143 juta. Ada semua. Siapa yang nggak punya Instagram di sini? Siapa yang gak punya TikTok? Punya semua kan? Bahkan kalian punya second account segala kan? Kemudian ini karena secara keseluruhan di Indonesia juga. Nah itu rata-rata setiap orang menggunakan internet atau handphone setiap harinya itu ada di angka 7 jam. Coba deh kalian nanti nyampe rumah buka handphonenya, lihat screen time-nya berapa lama. Ayo. Coba lihat yang HP. Kan bisa dilihat kan ya screen time kalian berapa. Berapa? 2 jam. 12 jam. Oh enggak 2 jam. 2 jam sih bagus. Saya punya screen time-nya hampir 10 jam. Itu.
Mengerikannya, sekarang orang mau makan buka HP. Enggak ya, saya mau mandi di toilet duduk di HP buka HP. Ya enggak? Semua serba handphone. Bahkan saya yakin beberapa orang mereka punya screen nggak auto. Jadi kalau begini nggak terus. Adik saya di rumah kalau sudah scrolling dia bisa-bisanya ketiduran, HP-nya tetap nyala, bisa putar satu konten berkali-kali. Itu yang bikin konten itu naik. Sama kayak gitu, nyala terus sampai saya bingung kok di sebelah ada orang ngobrol, buka kamar dia ternyata dia udah ketiduran, HP-nya nyala terus. Mengerikan. Sekarang layar monitor. Nah ini ada satu video menarik tentang media sosial, internet dan sejenis. Oh kalian belum bikin ini tadi ya, nah itu 7 jam. Rata-rata orang screen time orang di menggunakan internet. Oke, itu. Kemudian ini video. Kayaknya harus di-play dari sini. Ada yang bisa nonton? Gak bisa. Enggak ada kosong. Video. Nah, itu di play ini di bawah tuh ada tombol video. Masalah yang tadi masalah itu saya sih enggak jajan saya, tapi adik saya itu menyiapkan generasi alpha. Jadi sekolah Saya nggak bisa makan kalau sebenarnya masalah sih gitu. Ini yang sebenarnya masalah sih. Kok bisa ya? Enak banget ya. nggak bisa, kalau bisa kan nggak apa-apa. Berarti bukan karena baik dari kalau sistem aja. Ya, itu tadi sekilas tentang beberapa fakta yang ada di kehidupan kita sekarang. Dan hal inilah yang kemudian menjadi satu hambatan atau menjadi satu satu mental block bagi kita untuk bisa berada atau untuk tetap stay on track di jalur damai. Kenapa begitu? Karena kita banyak sekali asupan-asupan di luar kita. Dengan kita cerita, dengan kita over di dalam menggunakan media sosial yang disajikan kan hal-hal yang di luar damai. Kecuali kalian teman-teman semua carinya konten-konten damai yang muncul yang hal-hal yang berbau dengan damai. Nah, kemudian bagaimana Buddhism melihat ini semua? Buddhism melihat ini semua berdasarkan mindfulness, yaitu kemampuan untuk menyadari apa yang sedang terjadi pada saat ini melalui pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Dengan kesadaran, seseorang dapat mengendalikan pikiran negatif, menghindari keputusan merugikan, menjalankan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Kemudian, kesadaran membantu kita tetap berada di jalur yang benar dalam kehidupan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam hal ini? Yaitu mengendalikan pikiran negatif, menghindari keputusan yang merugikan,
menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Nah, stay aware artinya kita memiliki 3 hal ini. Kita berupaya untuk menumbuhkan 3 hal ini, mengendalikan, menghindari, dan menjalani. Nah, kenapa sekarang pelihara itu menjadi penting? Kenapa belajar agama itu menjadi penting? Karena untuk mempertahankan kita untuk tetap ada jalur agama itu sendiri. Coba bayangkan, kalau teman-teman nggak rajin pelihara, nggak pernah dengerin agama, nggak pernah belajar atau mencari atau ingin tahu agama, dengan keadaan sekolah, dengan keadaan sosial, dengan keadaan lingkungan teman-teman, kemudian bisa nggak teman-teman pindah agama, pindah jalur? Bisa banget kan? Hanya karena kalau di kepercayaan sebelah tuh enak loh, bisa ada A, B, C, atau ibadah di sebelah itu lebih keren loh, ya enggak? Pernah nggak kalian melihat orang pelihara dengan orang ke gereja lebih keren orang ke gereja daripada pelihara, ya kan? Emang orang pelihara nggak bisa keren? Pelihara itu bisa keren nggak? Bisa. Justru kalau pelihara itu ya pakailah pakaian terbaik kalian. Kenapa? Kenapa harus pakai pakaian yang ala kadarnya? Pakai pakaian terbaik. Memang tidak usah pelihara ada pakai sepatu all-out atau apa yang bagus-bagus yang mahal-mahal. Kenapa? Toh di depan lepas. Justru kalau pelihara pakai sebelah malu aja udah, biar kalau ketukar gak usah rugi gitu kan. Tapi baju, pakaian itu penting. Bukan cuma buat pelihara. Kalau nanti kalian belajar, kalau kalian nanti mendapatkan satu ilmu tambahan di luar sana, cara orang berpakaian itu menentukan cara orang itu bersikap juga. Betul nggak? Nah, itu lain cerita kan? Lain cerita. Tapi masalahnya gini, kalau kalian terlalu gini loh, kan kalau orang pakai pakaian terbaik, mempersiapkan pakaian-pakaian yang rapi, serapi mungkin, data pelihara, berarti kan dia menempatkan diri dia untuk menjadi yang terbaik ketika mereka ibadah. Ada persiapan, ada mempersiapkan diri sebaik mungkin. Itu kan hal yang baik. Coba kalian pelihara pakai baju tidur, belum mandi. Ya, saya belum mandi juga sih karena langsung dari tempat kerja. Tapi minimal kan rapi, bersih-bersih. Akan berbeda kan dengan orang yang datang pelihara pakai baju tidur, celana pendek, di sini nggak ada hujannya. Iya. Kenapa? Karena ada beberapa orang, biasanya anak-anak sekolah minggu, kalau minggu pagi pelihara itu masih pakai pakaian tidur. Itu yang gak bagus. Kalau dulu di tempat saya waktu sekolah minggu, saya pernah jadi kakak sekolah minggu juga, waktu sekolah minggu. Kita itu bikin satu aturan. Kalau anak-anak sekolah minggu itu kalau pelihara itu tidak boleh pakai kaos yang tak berkerah. Jadi mereka harus pakai kaos berkerah. Iya, harus ada kerahnya. Kenapa? Karena kerah ini identik dengan rapi. Bukan berarti kalian gak pernah gak rapi ya. Apalagi yang wanita, bajunya kan banyak yang bagus yang rapi tak berkerah. Kaos bagus sekarang banyak yang rapi dan yang pantas untuk dipakai. Iya, nggak masalah. Tapi waktu itu kami membuat peraturan seperti itu. Akhirnya apa? Menjadi satu kebiasaan dari kita yang masih sekolah minggu kemudian sampai usia sekarang kalau pelihara di tempat sana, kalau nggak pakai kerah itu rasanya sungkan untuk masuk ke dalam masalah kayak gitu. Nah, itulah hal-hal yang kemudian menjadi penting tentang bagaimana kita menempatkan diri kita yang seorang umat muda dan masih dan mau mengingatkan dirinya juga kalau dia masih seorang umat muda. Karena kalau sudah berpihak, sudah belajar agama, kita lupa kita seorang muda. Kemudian kita lupa yang harus kita jalankan.
kita lupa apa yang Sang Buddha ajarkan. Kalau sudah demikian, akhirnya pola pikir kita berubah. Yang tadinya berusaha, yang tadinya pola pikir Dhamma itu yang berjuang, berusaha sendiri, akhirnya malah meminta. Ya, ya. Nah, ini kemudian yang menjadi penting. Kemudian stay on track. Di sini bagaimana untuk kita tetap berada di jalur Dhamma? Ya bukan lain adalah tentang jalan Arya berunsur 8. Ada banyak, ada 8 hal. Pandangan benar, kemudian apa itu niat benar, ucapan, tindakan, mata pencaharian, usaha, perhatian dan konsentrasi. Tetapi dari 8 ini yang kemudian menjadi utama ada 4 hal, yaitu tentang pandangan benar, pikiran, ucapan, dan kenapa pandangan lagi itu. Kemudian memahami apa yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Memahami apa yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Kita bisa tahu mana yang baik dan buruk dan bermanfaat itu cuma kalau kita dengar Dhamma, belajar Dhamma. Kalau cuma sekedar mendengar atau menganalisa sendiri, akhirnya menjadi asumsi pribadi. Benar dan buruk itu relatif. Apa yang dikatakan orang benar belum tentu baik atau benar buat orang lain. Tapi kebenaran Dhamma itu mutlak. Yang benar itu seperti apa, yang salah itu seperti apa, itu yang kemudian dipelajari di dalam wihara. Kemudian pikiran benar, mengembangkan niat yang baik dan penuh kebajikan. Bagaimana seseorang kemudian berperilaku dengan niatan yang benar juga, dengan niatan yang baik. Ada orang yang berbuat baik, yang berperilaku baik, tapi didasari dengan niat buruk. Ada nggak? Ada. Ada orang berbuat baik, tapi niatnya buruk. Ya, misalkan saya berdhamma desana, berbuat baik ya, berbuat baik, tapi saya punya niat buruk. Niat buruknya misalkan saya mencari nama baik, keterangan. Pokoknya kalau kalian undang saya, nggak bikin poster, saya marah, nggak senang, ya kan? Atau kalian undang saya ke sini, kemudian yang datang cuma sedikit, saya nggak mau datang lagi, itu nggak benar. Ya, walaupun tadi saya siok naik atas, saya naik ke atas sendiri, kok gelap, kok sepi. Ini pujian waktunya jadi, karena tahun lalu saya isi ke sini di atas, ternyata pindah ke bawah. Kemudian ucapan benar, menghindari kata-kata kasar, fitnah dan kebohongan. Di dalam Dhamma tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan. Yang namanya berbohong itu tetap berbohong. Sekarang kalau kalian di media sosial upload foto tapi pakai apa ya, aplikasi untuk lebih tirus lah, lebih kurus lah, itu berbohong apa enggak? Nah, hati-hati. Kemudian yang terakhir, melakukan perbuatan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, melakukan perbuatan atau perbuatan benar itu sendiri adalah bagaimana ketika kita melakukan sesuatu itu harus membawa kebaikan atau kebahagiaan bagi diri sendiri dulu. Egois ya? Kalau kita mau berbuat baik untuk orang lain, kita harus tahu dulu perbuatan baik yang membawa kebahagiaan buat diri kita sendiri. Egois ya? Kenapa? Hah? Realistis. Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus berbuat sesuatu yang membahagiakan buat diri kita sendiri dulu, baru buat orang lain? Betul. Kalau diri kita sendiri nggak bahagia, gimana caranya kita bikin bahagia orang lain? Kalau kita nggak tahu yang namanya bahagia itu seperti apa, gimana caranya kita bikin orang lain bahagia? Itu sama aja kita mau terangin rasa
kita mau terangin ke orang, kita mau terjemahin ke orang rasa asin atau rasa manis. Itu gimana kalau kita sendiri gak pernah ngerasain yang namanya asin dan manis? Bukan garam dan madu, ya. Itu lama. Jadi harus tahu cara yang bahagia dulu. Kalau kalian dengan pelihara datang pelihara membuat kalian semua bahagia, yang bikin kalian bahagia datang pelihara itu apa? Yang bikin kewihara itu bahagia itu apa sih? Yang bikin datang pelihara itu bahagia itu apa? Karena kalau kalian nggak menemukan rasanya atau kebahagiaan datang pelihara itu, kalian nggak mungkin mengulang setiap minggu datang pelihara. Ada yang terpaksa nggak karena bawa buku kegiatan, buku yang harus diisi kita datang dari sekolah nggak ada kan? Berarti kan kalian datang ke sini karena niat sendiri, tahu bermanfaat, tahu kalian ini membahagiakan. Apa yang membuat kalian merasa bahagia dan terpelihara? Coba satu-satu. Kenapa? Jadi tenang tadi mimpi Jepang nggak tenang kok. Oh tenang ini buku betul-betul rapi. Oke, karena tenang. Kamu kenapa? Bahagianya? Karena dapat belajar dhamma. Oke. Satunya dapat memperoleh karma baik. Emang karma baik apa yang dirasakan dengan datang pelihara? Nah, kemudian itu kan berbuah ke diri sendiri. Oke, boleh. Nanti ditanya ya setelah yang belakang. Apa yang bikin bahagia? Hah? Oh karena asik. Iya, yang bikin asik datangnya itu apa? Hah? Ketemu? Iya, ketemu teman-teman. Ketemu teman-teman sedama membuat bahagia. Oke, bolehlah. Kamu kenapa? Karena saya bisa mengupgrade diri dengan dia mendengarkan dan terus bisa ketemu sama teman-teman, bisa happy juga. Iya, yang sudah. Oh, Alasannya bisa tapi hiburan tanpa iya. Itu sih nonton stand up komedi aja, terhibur. gratis toh. Hah? Nonton stand up komedi di YouTube gratis juga. Orang lucu. Oke, ya jawabannya klise semua. Justru yang bikin saya bahagia dan gembira itu dengar jawabannya klise kayak gini, karena kalian berarti belum terupgrade dirinya. Iya, ternyata saya tahu anak-anak muda zaman sekarang itu ilmunya apa masih segini gitu. Berarti belum menemukan kebahagiaan datang pelihara itu apa? Kalau di beberapa tempat atau seperti saya cerita pengalaman saya dan teman-teman. Saya itu punya teman dekat, kami itu berteman bertiga di tempat saya dulu. Kita tuh dulu sering keliling wihara di Karawang. Total itu ada 9 atau 10 wihara gitu, sampai ke Purwakarta kemana. Jadi setiap minggu itu kadang kita keliling. Minggu ini wihara mana, minggu ini wihara mana. Yang bikin kami bahagia keliling wihara sejauh itu, satu, cari cewek. Motivasinya jelek, betul. Tapi jadi rajin wihara. Ya, Rajin. Kemudian kedua, benar. Saya pernah ditanya, kok kalau punya motivasi, kalau bahagia pelihara karena kita mau cari pasangan, itu salah apa benar? Benar. Saya pernah tanya itu. Menurut saya itu masih baik aja, masih benar rasanya. Kenapa? Hal itu pernah terjadi dan pernah dilakukan juga oleh Guru Buddha Utama terhadap Pangeran Nanda. Tahu nggak ceritanya? Jadi gini, Sang Buddha itu punya sepupu namanya Nanda. Nanda itu
Satu hari menikah, laki-laki menikah dengan seorang wanita yang dikatakan paling cantik di zaman itu, namanya Janamada Kalyani. Nah, Nanda kemudian menikah dengan Janamada Kalyani. Sang Buddha datang untuk kasih blessing lah ceritanya, undang makan segala macam. Setelah selesai makan, Sang Buddha kemudian meninggalkan tata mangkuknya. Kemudian Pangeran Nanda ini bawa mangkuk itu mengikuti Sang Buddha sampai dengan wihara. Sesampainya di wihara, kemudian Pangeran Nanda ditanya sama Sang Buddha, Nanda, kamu mau tidak jadi biku? Hari pertama nikah. Ditanya mau nggak jadi biku? Karena Pangeran Nanda itu kagum dengan Sang Buddha, segan juga. Akhirnya dia menolak, iya saya mau. Janamada Kalyani kemudian seketika menjadi janda, ditinggalkan. Jadi biku, apa yang terjadi? Waktu jadi biku tidak tenang. Kenapa? Terbayang-bayang istrinya cantik. Wah, pokoknya mau lepas. Sang Buddha mengetahui hal itu. Kemudian Sang Buddha ajak Pangeran Nanda jalan-jalan ke surga. Di perjalanan menuju ke surga, Sang Buddha melihatkan satu kejadian di mana ada sekelompok monyet di hutan, dan hutan itu terbakar. Monyet-monyet ini terbakar. Kemudian Sang Buddha tanya ke Nanda, Nanda, lebih cantik mana istrimu dengan monyet-monyet ini? Kemudian Nanda bilang, oh Tathagata, oh Sang Buddha, tentu lebih cantik istri saya daripada monyet-monyet ini. Oke. Kemudian sampai di surga, ya, katakanlah mungkin di alam dewa Cakra Maharaji atau apa. Kemudian Sang Buddha memperlihatkan dewi-dewi yang ada di dalam. Nanda, lebih cantik mana istrimu dengan dewi-dewi di surga ini? Kemudian Nanda menjawab, oh Tathagata, tentu lebih cantik dewi-dewi di surga ini dibanding istri saya. Istri saya itu layaknya monyet-monyet yang terbakar tadi. Nanda menjawab seperti itu. Kemudian Sang Buddha kembali ke bumi, wihara, bilang ke Nanda, Nanda, kamu mau tidak punya bidadari-bidadari atau dewi-dewi ini? Oh mau Tathagata, saya mau. Kalau begitu bertahanlah pakai jubah, bermeditasilah, amatilah objek ABC misalnya. Sang Buddha katakan. Kemudian tanpa disadari, dari waktu ke waktu Nanda kemudian sampai di tingkat kesucian, dan kemudian mengerti bahwa kecantikan itu anicca, tidak kekal, dan akhirnya bidadari itu pun hilang dari keinginannya, dan dia menjadi seorang raja. Berarti kan motivasi awalnya apa? Latihan meditasi, bertahan menjadi biku, ingin bidadari. Jadi kalau wihara kalian cari pasangan, ya mas baik-baik aja daripada cari pasangan di luar, ya kan? Nah, jadi yang membuat saya waktu itu berbahagia, ya keliling itu cari pacar. Tapi dapat nggak kok? Enggak juga. Yang dapat teman saya, dua teman saya itu kemudian menikah juga dengan teman dari wihara itu, dari wihara itu. Bukan dari wihara Einstein, dari salah satu wihara yang kita kunjungi. Kalau dari wihara istrinya banyak. Nah, harus ditemukan kebahagiaan datang ke wihara itu apa? Kalau bertemu dengan teman-teman, oke. Kemudian dapat manfaat, dapat ilmu tambahan karena belajar dhamma, oke, itu juga bagus. Kemudian apalagi tadi, tahu karma, itu karma baik, membawakan karma baik. Karma baik apa sih yang kemudian dirasakan? Bentuk kebajikan apa yang dirasakan, itu harus dicari tahu. Nah, dari apa yang sudah dikatakan tadi, kita tahu, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita memiliki hidup yang tidak baik-baik saja, dan kita harus melatih kesadaran atau mindfulness. Makanya kemudian dari sini kita diminta untuk pertama berhenti sejenak. Berhenti sejenak sebelum bertindak. Ingat, di zaman sekarang yang serba cepat, kita harus memberikan jeda di setiap perbuatan yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk berpikir. Jadi kuncinya pause, think, kemudian action. Jadi stop dulu nih. Kalau mendapatkan sesuatu,
Jangan seperti misalkan harga BBM mau naik, kemudian kita panik bayi. Wah, minggu BBM berapa? Taunya BBM jadi naik. Jadi tenang dulu, berhenti dulu, kemudian baru bertindak. Kenapa? Tindakan yang responsif, tindakan yang didasarkan dengan sifat responsif itu adalah tindakan yang tergesa-gesa, tindakan yang terburu-buru. Ada panggilan dari orang lain. Oke, kemudian yang kedua, apa itu? Bijak. Bijak menggunakan media sosial sebagai alat untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai sumber perbandingan atau kecemasan. Yang menjadikan media sosial itu menakutkan adalah kita seringkali menggunakan media sosial atau media sosial karena menjadi alat pembanding. Kalau kita melihat konten sesuatu, kok hidup orang bahagia sekali, kok enak sekali jadi mereka. Hello, yang share di media sosial adalah hal yang baik-baik, bukan hal yang jelek-jelek. Jadi kalau kalian membandingkan diri kalian dengan konten-konten tertentu di media sosial, itu salah. Jangan percaya hanya karena iklan saja. Kemudian selanjutnya, meditasi. Latihan meditasi singkat beberapa menit setiap hari, menyadari nafas dan merenungkan pikiran. Kalau tadi saya bilang di sini, kalian meditasi diri lagu membuat kita tenang, itu baik. Tapi itu kan seminggu sekali. Bener ya? Seminggu sekali. Sekarang coba di rumah. Ketika bangun tidur, jangan HP yang diambil. Atau meditasi. Ya, tidur lagi gitu kan. Gak usah dulu. Sambil berbaring pun gak apa-apa. Tapi apa yang dilakukan? Tutup mata, kemudian tenangkan pikiran, mengulang kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itu saja 3 kali. Saya, orang tua, sekeliling, dan semua makhluk. Kan sedikit. Coba aja. Pasti pikirannya atau hari itu akan berbeda dengan seperti biasa. Saya juga bukan yang setiap hari melakukan hal seperti itu, tapi sebisa mungkin kita melakukannya. Ingat ya, orang-orang yang berlatih, orang-orang yang berbagi damai pun, mereka itu orang-orang yang masih berjuang. Ya kan? Para Samanera, para Bante, mereka pun, beliau-beliau pun adalah orang-orang yang sedang berjuang mencapai tujuan. Bedanya para Bante, para Samanera itu mereka berjuangnya lewat jalan tol, kalau saya bilang. Sementara kita lewat jalan biasa. Nyampe tujuannya kadang lebih lama kita, kadang lebih lama. Kenapa? Karena lewat jalan biasa lebih jauh, macet, banyak motor, banyak jajanan, banyak lubang. Baru jalan sebentar dia cilok berhenti, baru jalan sebentar dia berhenti jajan dulu. Kalau lewat jalan tol bagaimana? Kosong, macet. Yang kalau di Jakarta tolnya macet, kalau lintas Jawa nggak ada motor, mungkin jalan jeleknya sedikit, kemudian rest areanya pun kan jarang-jarang, akhirnya mungkin jarang berhenti, sehingga sampai tujuannya cepat. Kalau kita sampai tujuannya, jadi itu masih berjuang. Selama apa? Selama kita masih dilahirkan di 31 tahun kehidupan, kita itu masih berjuang untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir, lingkungan baik. Kita harus mengembangkan hal keempat untuk tetap berada di jalur damai, yaitu lingkungan yang baik. Teman dan lingkungan yang positif akan membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Kalian minta sahabat yang baik, percaya. Kalau kalian terbiasa bergaul di lingkungan yang tidak baik, kalian bisa saja ikut menjadi tidak baik. Kaliannya mungkin tetap baik, tapi bisa terseret hal yang tidak baik. Loh, kok berarti Sang Buddha itu mengajarkan kita untuk pilih-pilih teman dong? Betul. Sang Buddha mengajarkan kita untuk pilih-pilih teman, memilih teman yang baik. Tapi Sang Buddha juga mengajarkan kita untuk menjadi teman yang baik buat setiap orang. Maksudnya apa? Ya kalau ada teman yang kurang baik, kita harus menjadi teman yang baik untuk dia.
Artinya kita tidak meninggalkan mereka, tapi kalau mereka membutuhkan, kita hadir untuk mereka. Gitu. Jadi teman yang jahat itu bukan harus dimusuhin, justru kita harus melihatnya sebagai orang-orang yang kelak akan membutuhkan pertolongan ke hal yang baik. Potensi, masa muda adalah masa yang penuh potensi, betul. Masa muda, masa remaja, masa-masa kalian ini adalah masa-masa untuk menggali potensi. Jadi cari potensi diri. Kemudian, kesadaran. Tanpa kesadaran, seorang bisa tersesat oleh berbagai pengaruh dunia. Betul. Makanya dikatakan stay aware, tetap sadar. Sadar apa? Sadar tentang bagaimana kita membuat keputusan yang lebih baik, kemudian memiliki kesadaran untuk mengendalikan emosi, dan memiliki kesadaran untuk menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Jadi kan, di dalam kehidupan, di dalam fase kehidupan, utamanya di masa muda, kalian harus tahu bagaimana membuat keputusan yang lebih baik. Harus memiliki kesadaran untuk membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan yang lebih baik ini didasari oleh apa? Pengetahuan mana yang baik dan mana yang buruk. Pengetahuan mana yang baik dan buruk ini didapatkan kalau kalian datang ke wihara dan mau bertanya tentang hal tersebut. Kemudian masa muda adalah masa yang penuh potensi, sehingga kalian harus punya kesadaran untuk mengendalikan emosi. Kenapa? Karena orang yang penuh emosi, segala bentuk keputusan hidupnya cenderung didasari dengan emosi yang tidak. Mengendalikan emosi susah nggak? Hah? Susah. Untuk mengendalikan emosi itu sulit sekali. Makanya sang Buddha sudah punya caranya, kita harus bisa jalan. Kemudian kesadaran untuk menjalankan hidup dengan tujuan yang jelas. Kalian harus punya tujuan yang jelas. Goalnya kalian itu harus jelas. Gak cuma datang pelihara, dengerin dhamma, puja bakti, tapi kalian gak punya tujuan datang pelihara itu ngapain? Kalian cuma kayak belum ngulang-ngulang aja. Harus punya tujuan. Stay aware, stay on the way. Menjalani hidup dengan kesadaran agar tetap berada di jalan yang membawa kebahagiaan dan kebaikan. Bagaimana kita memiliki pandangan benar, memahami apa yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Kemudian bagaimana kita memiliki pikiran yang benar tentang bagaimana kita mengembangkan niat yang baik dan penuh kebajikan. Kemudian ucapan benar, menghindari kata-kata kasar, fitnah dan kebohongan. Dan tentunya adalah perbuatan benar, melakukan perbuatan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, yuk mari kita tetap berada di jalur dhamma dengan tetap memiliki kesadaran. Sadar kalau kita masih umat muda, dan sadar tahu mana baik dan buruk, sadar tentang bagaimana kita harus memiliki pandangan, pikiran, ucapan dan perbuatan yang benar. Setuju? Setuju. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan. Kurang lebih atau jika ada yang masih mau ditanyakan, saya buka kesempatan. Walaupun saya sudah bicara 50 menit ternyata. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri. Pak, kamu mau tanya? Kamu mau tanya nih? Nah, enggak. Siapa namanya? Vincent. Ini? Andika, Vincent Andika. Oke. Semoga kalian jadi ibu. Kita nggak tahu ya. Kalian di wihara Samakhinam ini kan ada tempat tinggal ya, kan? Kadang ada samanera juga kan. Mana tahu kan terinspirasi. Nggak semua wihara itu ada anggota sana yang tinggal. Jadi di Samakhinam ini sangat-sangat memiliki berkah baik. Ada bantainya. Ya mana tahu dua ini nambah ya kan? Saya juga pernah jadi biku 4 tahun.
4 rasa. Berhenti, kenapa? Kenapa saya berhenti? Karena lebih seru begini ya. Enggak, saya keluar jalan tol. Saya keluar jalan tol kota. Oke. Silakan, ada yang mau tanya? Gak ada, cukup sekian. Terima kasih. Mau nanya? Oh enggak, kira aja mau nanya. Ya udah, kalau nggak ada terima kasih. Ya saya senang sekali walaupun ada apa kendala segala macam tadi kalau saya pindah saya di sini misalnya nggak pindah, tapi kalian masih antusias mendengar. Iya, pokoknya situ nggak pindah ya. Nah, oke, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, diingat, tentunya memotivasi kalian juga untuk tetap pelihara dan PR-nya temukan alasan atau tujuan kalian datang pelihara itu apa ya. Kalau pun saya isi ke sini, saya tanya yang salah juga. Kalau ini pun saya ingatkan lagi, kalian harus punya tujuan kalian itu datang itu apa ya. Terima kasih, semoga kalian semua berbahagia, semoga bermanfaat, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya.